Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Detri Dharma Kiswanto. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan teks eksplanasi. Pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu fenomena tersebut baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita. Pengertian teks eksplanasi menurut pendapat beberapa para ahli. Ahli Kosasih dan Kurniawan 2019 halaman 144 berpendapat bahwa eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa baik itu berupa peristiwa alam, peristiwa sosial dan budaya, ataupun peristiwa pribadi. Menurut Restuti 2013, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus. Ciri-cirinya yaitu 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan, penjelas, dan interpretasi. 2. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 3. Memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Contohnya sains. 4. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. 5. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Berisi penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum, atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. 2. Deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Berisi paparan rangkaian peristiwa, kejadian, atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. 3. Interpretasi. Merupakan penafsiran bagaimana bagian paling akhir teks eksplanasi, pemaknaan atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Contoh isi struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Rokok merupakan gulungan yang terdiri dari tembakau dan dibungkus oleh kertas atau daun nipah. Ukuran rokok bervariasi. Ada yang 70 mm, juga ada yang mencapai 120 mm. Dengan diameter kurang lebih 10 mm. Salah satu ujung rokok dibakar, kemudian ujungnya lainnya dihisap supaya asapnya bisa dihirup melalui mulut. Yang kedua, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Rokok mengandung kandungan yang berbahaya bagi manusia. Salah satunya adalah zat nikotin yang bisa menyebabkan kecanduan, darah cepat membeku, merusak jaringan otak, dan mengeraskan dinding arteri. Oleh sebab itu, pemerintah juga semakin gencar menyuarakan bahaya rokok. Bahkan bahaya-bahaya rokok sudah jelas tertulis di bungkusnya. Bahaya tersebut antara lain dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kanker, penyakit jantung, dan berbahaya bagi ibu hamil. Yang terakhir, interpretasi. Kesadaran tentang bahaya rokok perlu ditingkatkan, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak mengindahkannya dan tidak dapat mempercayainya. Padahal sudah banyak bukti nyata mengenai bahaya rokok. Salah satu contohnya, kondisi paru-paru yang perlahan-lahan akan menguning. Di samping itu, rokok juga bisa mencemari lingkungan sekitar. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Menggunakan istilah ilmiah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Contoh, tak ada diskriminasi dalam lingkungan kami yang beragam. Diskriminasi atau perbedaan perlakuan. 2. Perlakuan mahasiswa tersebut melakukan otopsi untuk mempelajari organ tubuh manusia. Otopsi atau pembedahan. 2. Cenderung menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Contoh, rantai sepeda milik adik diperbaiki oleh ayah. Karena pada kalimat tersebut, rantai sepeda milik adik yang menjadi subjek justru menjadi sesuatu yang dikenai predikat atau bisa dibilang menjadi bahan pekerjaannya.
3. Menggunakan konjungsi keterangan waktu. Konjungsi keterangan waktu biasanya berupa kata sebelum, setelah, sesudah, ketika, kemarin, kemudian, dan kata keterangan waktu lainnya. Contoh, Tika tidak berhenti menangis sebelum ayah membelikannya mainan yang dia mau. Lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional. Kata kerja aktif. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan fisik, dan verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Contoh, Lala membaca puisi karya Chairil Anwar yang baru saja dibelinya. Verba material membaca. Contoh, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Verba relasional adalah dan merupakan. Fokus pada hal 5. Fokus pada hal umum, generik. Bukan partisipan manusia, non-human participant. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. 6. Konjungsi antar kalimat akibat seperti oleh sebab itu dan oleh karena itu. Contoh, saya melarangnya untuk pergi ke hutan. Larangan itu tetapi tetap ia ingin pergi. Oleh sebab itu, biar dia rasakan sendiri akibatnya. Cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan kata, fakta, faktual, selanjutnya struktur. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum yang berisi gambaran umum suatu peristiwa. Yang kedua, deretan penjelas atau proses hubungan sebab akibat peristiwa yang dijelaskan. Dan interpretasi, yaitu bagian paling akhir atau penutup pada teks eksplanasi. Cara mengonstruksi teks eksplanasi, yaitu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi dan menjadikan kembali teks eksplanasi tersebut. 1. Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi sama halnya dengan bagian-bagian struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. 2. Menyajikan atau mengabstraksi kembali teks eksplanasi tersebut. Aspeknya sebagai berikut. 1. Membaca teks dengan cermat dan teliti. 2. Mencatat gagasan-gagasan paling penting yang tersirat dalam teks. 3. Menyusun dan mengembangkan teks berdasarkan gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Berikut saya akan menyampaikan contoh teks eksplanasi yang bertemakan banjir. Setelah kita melihat teks tersebut, saya akan menjelaskan kenapa teks tersebut merupakan teks eksplanasi. 1. Dilihat dari bagian-bagiannya memenuhi struktur teks eksplanasi. Pada paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Paragraf kedua merupakan deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Paragraf terakhir termasuk bagian interpretasi. 2. Banyak menggunakan kata istilah ilmiah. 3. Informasi yang disampaikan memuat fakta. 4. Teks tersebut menjelaskan suatu fenomena dan informasi yang bersifat keilmuan.